Tugas saya kali ini adalah misi solo saya yang ketiga kali sejak penugasan saya di Rimba, Papua. 2-4 hari, bahkan bisa sampai 1 minggu, sendiri di tengah hutan belantara, sudah hal yang biasa bagi seorang prajurit yang bertugas sebagai sniper. Penugasan kali ini memang sangat beresiko tinggi, hingga tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan jumlah personil setingkat tim atau regu. Lokasi target operasi saya ditenggarai sebagai lokasi merah atau rawan. Selain menjadi perlintasan KKB menuju pegunungan Kartens, di lokasi ini diduga kuat juga banyak pos-pos tinjau KKB, baik yang berada di ketinggian perbukitan maupun yang berada di atas pohon. Pukul 4:30 WIT subuh, saya bersama 4 rekan satu tim, berangkat ke suatu titik lokasi. Pukul 16:15 sore, kami sampai di lokasi, titik yang akan menjadi basecamp utama kami. Setelah mengambil posisi yang paling aman, kami pun beristirahat. Usai berdoa dalam hati dan mengusap senapan skarha saya dengan mesra, pukul 5 tepat, saya pun berangkat menuju titik sasaran. Keempat rekan saya akan standby di sini memonitor pergerakan saya melalui radio. Mereka akan selalu siaga dan siap jika sesuatu hal buruk terjadi pada saya. Jarak yang akan saya tempuh kurang lebih 12 km. Dengan beban yang cukup lumayan berat, serta harus menembus semak-semak dengan super waspada, paling cepat saya tiba di titik target sekitar pukul 14 siang. Perjalanan saya sangat terbantu oleh situasi alam. Sampai pukul 10 pagi, di wilayah sekitar saya sedikit mendung dan ditutupi kabut. Dalam keadaan tersamar, saya bisa lebih leluasa untuk bergerak lebih cepat. Pukul 11:30 WIT, saya berhasil melewati area terbuka yang rentan terlihat sniper KKB dari perbukitan. Saya terus berjalan dengan cara menyelinap senyap di antara pepohonan. Pukul 14:25, saya sampai di lokasi yang saya duga sudah berada di area titik target. Saya mencermati sekeliling saya untuk mencari jalan tikus perlintasan KKB menuju pegunungan Kartens. Kira-kira setengah jam mengamati sekitar, apa yang saya cari tak juga terlihat. Tiba-tiba, saya mendengar suara orang yang berbicara dengan bahasa daerah dari sebelah kiri belakang saya. Saya berlari ke arah semak-semak yang warnanya lebih mirip dengan warna rumbai kamuflase yang saya pakai. Kemudian merapatkan badan saya menyatu dengan semak-semak. 10 menit kemudian, suara orang-orang tersebut terdengar kira-kira 30 meter di belakang saya. Ternyata saya sudah melewati titik perlintasan KKB. Setelah suara KKB menghilang, saya mencoba mendongakkan kepala untuk mencari tahu arah tujuan mereka. Namun tiba-tiba terdengar 1 kali bunyi tembakan. Saya kembali merapatkan diri ke semak-semak. Saya tetap tenang. Dari bunyi suara tembakan, saya tahu itu tembakan vertikal ke udara, bukan ke arah saya.
Itu adalah kode untuk memberitahukan kedatangan mereka terhadap rekan mereka yang berada di atas pepohonan. 10 menit kemudian, saya bergerak mundur sejauh 200 meter. Saya kembali mencari posisi yang pas untuk memantau perlintasan KKB. Pukul 16:15, kembali terdengar suara orang yang sedang berjalan di area perlintasan. Saya berharap untuk tembakan pertama saya, ada momen untuk melakukan tembakan dengan satu bidikan, menyasar 2 target sekaligus. 3 menit kemudian, apa yang saya harapkan, terjadi. Tiga anggota KKB lainnya berhamburan ke semak-semak sambil melakukan tembakan balasan ke arah yang tidak jelas. 5 menit kemudian, satu peluru lagi melesat dari laras senapan saya, menerjang target yang berdiri seolah menunggu ijazahnya. Kemudian hingar-bingar suara tembakan mulai terdengar ramai. Sniper mereka yang berada di atas pepohonan juga sudah ikut ambil bagian. Untuk menghindar dari kepungan KKB, saya mengeluarkan strategi pemungkas. 10 butir mercon yang saya hubungkan satu dengan lainnya dengan benang sumbu sepanjang 15 cm, saya nyalakan. Saat mercon pertama meledak, saya bergerak mundur dengan cepat. Akhirnya, KKB pun terlibat kontak senjata yang cukup alot dengan pasukan untayan mercon. Saya lanjut berlari secepat yang bisa saya lakukan. Dengan nafas yang sudah ngos-ngosan, pukul 8:30 pagi keesokan harinya, saya sampai di basecamp dan bergabung dengan rekan yang lain. Saya baru sadar, tas kecil berisi drone mini, raib tingkal kupingannya yang terikat di ransel. Bahagian pengatur fokus teleskop juga sudah buntung. Tapi itu cuma pengorbanan kecil dalam perjuangan. Saat rekan-rekan bertanya tentang hasil dari misi saya menjawab, saya tidak bertemu anggota TPNPB di sana. Saya hanya bertemu beberapa orang penjahat kriminal. Walau misi saya masih belum maksimal, setidaknya apa yang saya lakukan sudah menjadi peringatan bagi KKB. Tidak ada tempat yang aman untuk KKB.